Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kali ini Ustadz akan menjelaskan kisi-kisi PAT kelas 9 SMP Tealuswa, yang insya Allah nanti soalnya berjumlah 35 soal ya, dengan alokasi waktu 90 menit. Jadi cukup banyak, cuman insya Allah waktunya cukup lah segini ya. Anak-anak sekalian, jadi materi yang akan Ustadz angkat dalam PAT ini adalah 3 bab ya. Pertama adalah teks tanggapan kritis, yang kedua teks diskusi, yang ketiga teks cerita inspiratif. Nah, kita langsung saja ke kisi-kisinya ya. Nah, nomor 1 nanti kalian akan diminta menentukan tanggapan. Jadi nanti ada soal berisi isu gitu ya, isu semacam ini ya, ini isu ya. Nanti kalian diminta nih kritik yang tepat yang bagaimana gitu ya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kalian menentukan kalimat sanggahan yang santun ya. Ini perhatikan ya, ini kalimatnya. Kalian harus milih jawaban kalimat yang santun yang mana gitu ya. Ini kalimat yang santun yang mana gitu ya. Terus berikutnya anak-anak kohesi dan koherensi. Nah ini ya, ini buat kalian yang mungkin sempat terlewat ketika Ustadz menjelaskan ini, nanti Ustadz akan ada video khusus membahas ini ya. Nanti Ustadz sertakan di link deskripsi insya Allah. Jadi nanti kalian akan mencari ya kohesivitas sebuah teks ya. Nah ini ya. Jadi kalimat keberapa yang tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri di sini maksudnya adalah kalimat yang kalau kalimat yang lain itu dihapus, kalimat itu tidak bisa ada sendirian gitu ya. Dia butuh kehadiran kalimat lain supaya kalimat itu bisa dipahami. Jadi kalian mencari kalimat itu, kalimat yang membutuhkan kehadiran kalimat lain gitu. Terus yang keempat, memahami teks tanggapan ya. Jadi nanti di sana kalian akan disajikan sebuah pernyataan dan alasan seperti yang terakhir kita kerjakan kemarin ya, nomor 9 dan 10 ya gitu. Nanti kalian menentukan tanggapan yang sesuai gitu. Topiknya tentang teks tanggapan. Nomor 5 ini nomor 9 ya. Terus kemudian nomor 10 juga sama nanti ya. Nggak tahu juga sih, kan diacak nanti di usul learning ya. Kita nggak bisa berpatokan nomor di sini karena nanti di usul learning diacak. Nanti kita juga akan menjumpai soal yang serupa dengan sebelumnya ya. Jadi disajikan sebuah pernyataan dan alasan mengenai teks tanggapan, terus kalian menentukan benar atau salahnya. Sama seperti yang kita kerjakan di akhir-akhir pertemuan kemarin ya, nomor 9 dan 10. Terus kemudian disajikan kutipan sebuah teks tanggapan kritis, siswa dapat mengenali teks tersebut sebagai tanggapan kritis. Jadi nanti kalian di sini akan disajikan sebuah teks ya. Terus kalian membaca teks itu, nanti ada pilihan jawaban. Itu teks apa? Nah, teks tanggapan kritis atau teks diskusi. Nanti di situ kalian harus cerdas di situ ya, harus teliti membaca teksnya seperti itu supaya kalian bisa memastikan itu teks diskusi atau teks tanggapan kritis. Terus kemudian yang ketujuh, disajikan pernyataan tentang teks tanggapan kritis. Siswa dapat menentukan benar atau salah. Ini nomor 29 ya. Jadi soalnya nanti soal benar salah. Ini kalian disajikan teks tanggapan kritis. Terus pertanyaannya, bener nggak itu teks tanggapan kritis? Nanti kalian tinggal jawab bener atau salah gitu aja.
Terus berikutnya nanti kalian akan menemukan sebuah soal dengan ilustrasi isu ya. Nanti ada satu kutipan paragraf berisi ilustrasi isu ya, berisi isu apa gitu ya. Nanti kalian bikin judul yang sesuai untuk isu tersebut. Nah, itu. Terus kemudian berikutnya kalian akan menjumpai soal dengan kutipan paragraf berisi ilustrasi isu juga. Nah, kali ini mengenai teks diskusi gitu. Terus kemudian kalian diminta menentukan judul yang sesuai. Jadi kalian nanti nulis ini karena formatnya soal isian, nanti kalian nulis judul. Jadi diusahakan judulnya yang bagus supaya Ustadz juga bisa ngasih nilai yang bagus gitu ya, yang sesuai judulnya. Karena ini isian ya. Karena soal isian jangan kalian sia-siakan, diisi yang bagus. Karena melalui model soal isian lah ini biasanya kalian nilainya meningkat tajam kalau ngisinya bagus gitu. Terus kemudian yang ke-10 nanti kalian akan juga menjumpai soal ya dengan kutipan teks diskusi ya. Terus kemudian kalian mengenali enggak itu teks diskusi atau bukan. Jadi kalian harus benar-benar kenal teks diskusi itu seperti apa. Baik, insya Allah ini dulu untuk part pertama. Kita lanjut ke part kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.